Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Rahdahani. Saya dari kelas 1A D4 Kebidanan Medan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Tetap ikuti terus ya video pembahasan saya. Sebelum kita masuk ke siklusnya, kita bahas sedikit dulu pengertiannya ya. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10-80 mm per hari dengan kisaran rata-rata 35 ml per harinya. Nah, setelah tahu tentang pengertiannya, kita lanjut tentang ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Dan fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Dan yang keempat yaitu terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Lalu, dalam siklus menstruasi, ini terdapat siklus ovum, siklus hormon, dan siklus uterus atau rahim. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Yaitu diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal tips yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi.